Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Refleksi perjalanan ibadah haji bagi seorang muslim merupakan sesuatu yang patut untuk dia ingat selalu. Karena ibadah haji bukan hanya orang yang melaksanakan haji yang patut mengetahuinya, yang patut mengambil ibrah dan pelajaran daripadanya, akan tetapi setiap mukmin yang mengaku dia beriman kepada Allah mesti mengambil pelajaran daripada ibadah yang Allah tetapkan. Ada ibrah dan pelajaran di sebalik ibadah solat yang kita lakukan. Ada ibrah dan pelajaran yang kita ambil dari ibadah puasa yang kita lakukan. Ada pelajaran-pelajaran dan hikmah yang kita ambil daripada zakat yang kita laksanakan. Begitu juga ibadah haji. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh jemaah haji hanya diketahui oleh orang yang akan berangkat. Tapi bagi kita-kita yang belum diberikan karunia untuk sampai ke sana, seakan-akan kita tidak mengetahui dan tidak ada ilmu tentang hal tersebut. Padahal al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum beramal. Dan yang kedua, di setiap ibadah pasti ada hikmah yang besar bagi kita semua. Perjalanan ibadah haji, kalau kita lihat dari waktunya, maksimal hanya 6 hari. Mulai dari tanggal 8 Zulhijjah Rasulullah SAW kemudian berangkat ke Mina. Dan jemaah haji Indonesia kebanyakannya langsung berangkat ke Arafah. Mungkin karena pertimbangan transportasi ataupun juga akomodasi. Namun ketika tanggal 8 Zulhijjah Rasulullah SAW sampai ke Mina terlebih dahulu, dan kemudian salat zuhur, asar, maghrib, isya sampai besoknya subuh tanggal 9 Zulhijjah. Lalu pada waktu duha berjalanlah kemudian ke arah Arafah. Inilah hikmah yang paling besar kita ambil. Ibadah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita melaksanakan solat subuh 2 rakaat padahal kita baru saja bangun tidur? Kenapa kita mesti melaksanakan solat zuhur 4 rakaat padahal tubuh letih setelah bekerja? Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau berhadapan dengan ibadah yang kita utamakan adalah ittiba'ur Rasul, mengikut kepada Rasulullah SAW. Walaupun dalam hukumnya banyak pendapat para ulama yang kita jadikan sebagai pegangan. Sebab khawatirnya ketika kita melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW saja tanpa memperhatikan bagaimana pendapat para ulama di sebalik setiap hukum, maka cenderung kita akan menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Padahal para ulama juga orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka disinilah kita tahu ketika Nabi sampai ke Mina tanggal 8, lalu kemudian berangkat pada 9 waktu duha, 9 Zulhijjah pada waktu duha, berjalan kaki ke Arafah. Maka kita akan tahu ibadah haji itu bukan hanya sekedar duit yang banyak. Akan tetapi ibadah haji mengabarkan kepada kita bahwasanya pengorbanan dari apa yang kita punya merupakan poin penting dalam ibadah haji. Kita tanggalkan semua atribut yang kita punya ketika kita berada di Indonesia. Sampai di sana kita hanya mengenakan kain ihram putih, satu bagian bawah, satu lagi bagian atas. Seakan-akan pesan kepada kita semua, ada kalanya kita tinggalkan semua bentuk jabatan kita pada waktu dalam kehidupan ini. Contoh sederhana, tanggalkanlah jabatan ketika kita bertemu dengan orang tua, supaya kita bersikap sebagai anak kepada orang tua, bukan sebagai bos kepada orang tua. Ada kalanya kita tinggalkan jabatan kita ketika kita berada di rumah kita, supaya yang didapat oleh seorang anak adalah ayah yang penuh kasih kepadanya, bukan seorang bos yang hanya memerintahkan kepadanya. Sehingga ungkapan Nabi Muhammad SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya,
dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Kenapa keluarga menjadi sentral pembahasan kita dalam setiap khutbah yang saya sampaikan? Karena kebahagiaan kita ada di sana. Jangan sampai menyesal nanti pada suatu masa. Waktu-waktu berharga kita bersama anak yang kita sia-siakan ketika mereka pada masa-masa remajanya, ketika mereka masa kecil dan dewasanya, lalu dia tidak mendapatkan sentuhan ayah, maka yang terjadi fatherless, kehilangan figur ayah sejak kecilnya, maka anak itu akan gamang dalam menghadapi ujian dalam kehidupannya. Dan dalam penelitian, kenapa anak muda LGBT di antara sebabnya adalah mereka kehilangan figur ayah sejak kecilnya. Maka jadilah ayah yang baik di rumah tangga. Tinggalkanlah sebentar jabatan yang ada di tempat kerja kita. Setinggi apapun jabatan yang kita miliki, kita adalah ayah bagi anak-anak kita. Dan pasangan hidup kita adalah ibu bagi anak-anak kita. Sejauh mana kita mendidik mereka dengan nilai-nilai mulia, maka itulah yang akan dapat dalam kehidupan mereka nantinya. Jangan sampai kita menginginkan anak-anak mulia, namun kita didik dengan cara sederhana, bahkan cara remeh yang tidak akan menghasilkan hasil yang mulia. Kalau ingin bunga yang bagus, maka berikanlah pupuk terbaik dan air yang bersih. Kalau ingin anak yang berbakti, maka berikanlah pendidikan agama yang kuat kepada mereka, sehingga nantinya ketika usia tua kita, tangan-tangan ini sudah tidak kuat lagi, masih ada tangan-tangan kuat anak kita yang akan menopang kita. Ketika kaki-kaki ini sudah tidak kuat melangkah lagi, masih ada kaki-kaki kuat anak kita yang akan menopang segala keperluan kita. Dan uniknya, tanggal 9 Zulhijjah itu adalah Arafah, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalaulah ada ibadah haji, maka sentral itu adalah di Arafah. Maka para ulama menegaskan, bagi jemaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah mesti berada di Arafah. Kalaupun ibadah lainnya tertinggal, masih bisa ditutup dengan denda. Akan tetapi Arafah tidak akan pernah bisa tergantikan dengan amalan apapun. Kalau ada jemaah haji sakit, lalu tanggal 9 Zulhijjah dia tidak di Arafah, maka tidak ada haji untuknya. Dan ini juga penegasan kepada kita bersama. Ada poin-poin penting yang selalu kita jaga dalam kehidupan kita. Dan pada waktu Arafah tersebut, apakah amalan yang paling utama? Amalan yang paling utama itu adalah doa. Mulai dari waktu zuhur, maka kemudian kita melaksanakan sholat jamak dan qasar zuhur dan asar. Sebelumnya diawali dengan khutbah yang dilakukan karena hari Arafah. Lalu kemudian setelah itu, anggaplah waktu sholat zuhur jamak dan qasar jam 1, jam 1/4 selesainya. Maka sejak 1/4 sampai waktu maghrib 6/4 atau 6:30 waktu di sana, maka amalan yang paling utama itu adalah doa. Seakan-akan pesan kepada kita bersama, berikhtiarlah sebaik mungkin yang kita mampu, tapi jangan pernah lupa bersandar kepada Allah. Para pedagang dan pengusaha, ketika dia hanya mengandalkan hitungan angka-angka, lalu tidak bersandar kepada Allah, lalu dia dapati dalam usahanya berbeda dengan apa yang direncanakannya, khawatirnya stres, bahkan mungkin jauh daripada itu yang didapatkan. Sebab kenapa? Kalau kita tidak bersandar kepada Allah, kalau datang ujian Allah, khawatirnya kaki ini tidak akan kuat untuk memikulnya. Maka biasakanlah dalam hidup ini, jangan hanya berfokus kepada logika semata. Gunakanlah logika kita, karena sesungguhnya Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya logika itu merupakan satu hal yang penting. Dan ulama-ulama besar yang pernah hadir dalam kehidupan,
mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam kecerdasan dan logikanya. Tapi ada kalanya logika dan ikhtiar usaha terbaik mesti kita padukan dengan serah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji membuktikan setiap orang akan diuji. Bahkan jemaah haji VIP sekalipun yang mengeluarkan dana yang besar sekalipun, belum tentu mereka mendapatkan kemudahan sebagaimana yang mereka bayangkan. Karena haji itu beda. Haji itu pasti mengajarkan kepada kita arti lelah dan letih dalam kehidupan. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya ibadah haji adalah jihad bagi wanita. Begitu beratnya yang dihadapi dalam kehidupan, begitu beratnya yang dihadapi oleh jemaah haji ketika mereka melaksanakan ibadah, sampai-sampai bagi wanita itu merupakan jihad. Dan kita tahu apa arti jihad dalam kehidupan seorang mukmin. Maka disinilah kita diajarkan jangan pernah berleha-leha dalam hidup ini. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu-waktu berharga kita dalam kehidupan ini. Karena setiap kita akan ditanya tentang waktu-waktu yang kita habiskan. Dan ketika kita pandai menata waktu dengan baik, mudah-mudahan banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kita lanjutkan dengan yang lainnya, tempat yang dituju oleh jemaah haji adalah tempat di mana kiblat kita mengarah ke sana. Hanya 18 bulan Nabi Muhammad SAW berarahkan kiblat ke Masjidil Aqsa. Dan Allah gambarkan bagaimana inginnya Nabi Muhammad SAW supaya kiblat itu berpindah ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami tahu bagaimana engkau wahai Muhammad sekali-kali melihat ke arah langit, memohon kepada Allah agar Allah pindahkan kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sungguh kami akan pindahkan dia kepada kiblat yang engkau redai wahai Muhammad. Maka sejak itulah sampai sekarang kiblat kita ketika kita beribadah salat selalu mengarah kepada Masjid Al-Haram. Maka tempat yang kita tuju adalah tempat di mana kita 5 kali sehari semalam minimal melaksanakan ibadah. Maka jangan sampai tidak ada kerinduan untuk sampai ke sana. Walau banyak rintangan untuk sampai ke sana, bahkan antrian yang begitu panjang sampai 20 tahun, maka bagi orang-orang yang betul-betul ingin, itu bukan merupakan halangan dan rintangan. Sebab banyak cara yang akan menyampaikan seseorang kepada tempat yang Allah ridai tersebut. Maka inilah yang selalu kita pupuk dalam diri kita dan juga anak-anak keturunan kita. Ada rindu mereka sampai di sana, dan yakinlah doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah doa yang makbul. Siapapun yang bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya pasti rindu untuk sampai ke tempat mulia tersebut. Lalu kemudian setelah 9 Zulhijjah, pada waktu maghrib, jemaah haji berjalan ke Muzdalifah dan kemudian tidur di Muzdalifah, berbaring atau mabit di sana, beralaskan tanah, beratapkan langit. Ada kalanya kita perlu untuk menata kehidupan kita supaya jauh daripada kesombongan. Sebab kenapa? Allah mengingatkan kepada kita melalui Rasulullah SAW bahwasanya sombong itu adalah selendangnya Allah. Tidak boleh ada seorang pun hambanya yang sombong, sebab siapa yang sombong akan Allah benamkan dalam neraka. Apapun kelebihan yang kita miliki, dan yakinlah semua kita pasti punya kelebihan dari sisi-sisi yang berbeda. Kelebihan-kelebihan yang kita miliki maksimalkanlah untuk manfaat kepada orang lain. Tapi jangan sampai langgar batasnya. Ketika Fir'aun mempunyai kelebihan lalu dia anggap dirinya Tuhan, maka dia melampaui batasnya. Maka jangan sampai lampaui batasnya. Karena ketika kita melampaui batasnya, maka jelas aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan.
Maksiat adalah batas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bermaksiat, maka Allah akan hukum mereka. Maka begitu juga dalam kehidupan ini. Jangan pernah lupakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan. Jangan sampai kondisi yang ada sekarang membuat kita kemudian abai dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dahulu sepasang anak gadis dan anak bujang masuk ke kampung yang bukan mahram, maka ributlah orang sekampung. Tapi jangan sampai ketika anak kita dibawa oleh yang bukan mahramnya, bahkan pada waktu malam, kita diam saja hanya dengan harapan dia mencari jodohnya. Kalau seperti ini yang terjadi, khawatirnya yang dibangun bukan rumah tangga yang diharapkan, justru rumah tangga yang jauh daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa rumah tangga itu dimulai, maka dengan itu yang akan didapatkan oleh penghuninya. Terakhir, karena waktu yang membatasi kita, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, melontar jumrah. Maka Rasulullah SAW ingatkan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim. Sekarang sudah 3 tingkatan untuk melontar, banyak kemudahan yang ada. Tapi prinsip yang itu kita gunakan adalah, ini adalah ta'abbudi. Ini adalah bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW mempraktekkan apa yang dahulu pernah ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun kisahnya kisah Nabi Ibrahim, dan itu jadikan sebagai panduan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'i adalah kisah tentang Hajar, tapi kita jadikan sebagai panduan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah sa'i. Melontar jumrah kisahnya tentang Nabi Ibrahim, tapi dijadikan sebagai dasar dalam ibadah ramyul jamarat. Maka disinilah kita mengatakan, Islamlah yang mengajarkan kepada kita untuk menghormati nabi-nabi yang terdahulu. Lihatlah bagaimana sikap yang diajarkan kepada kita umat Islam. Tidak ada kebencian yang ditanamkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, bahkan penghormatan yang ada. Sebab begitulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai salah kaprah. Kitalah yang menuduh umat Islam jauh dari sifat-sifat kemuliaan. Teroris tidak akan pernah hadir dalam tubuh umat Islam. Sebab kenapa? Karena ajaran Islam yang murni mengajarkan untuk kita menghormati agama manapun juga.